Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dika Eka Farullah, NPM 01 2025 106701. Saya Saldi Pramatya Prayogo, NPM 01 2025 106693. Di sini kita mempresentasikan tugas fisika 2 kita tentang arus listrik, hambatan, dan hukum Ohm. Di sini kita menjelaskan tentang arus listrik, yaitu dengan definisi arus listrik merupakan kecepatan pergerakan muatan listrik yang melalui suatu lokasi atau bagian dari pengantar dalam satu periode waktu tertentu. Arus listrik menggunakan satuan ampere. Didefinisikan sebagai aliran muatan listrik sebagai 1 coulomb per second. Jenis-jenis arus listrik. Pertama, ada arus searah atau DC. Arus searah atau DC adalah jenis arus listrik di mana elektron mengalir hanya ke satu arah yang konstan, yaitu dari kutub negatif ke kutub positif, meskipun secara konvensional sering disebut mengalir dari positif ke negatif. Kedua, arus bolak-balik atau AC. Arus bolak-balik atau AC adalah jenis arus listrik di mana arah aliran elektronnya berubah-ubah secara periodik. Arus ini bergerak maju mundur dalam sirkuit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rumus dari arus listrik yaitu I sama dengan Q per T. Dengan keterangan I adalah kuat arus listrik, Q jumlah muatan listrik, T adalah waktu. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melalui penampung konduktor dalam satu. Contoh soal dan pembahasan. Soal 1. Sebanyak 120 coulomb muatan listrik mengalir melalui sebuah pengantar dalam waktu 30 detik. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir? Di sini ada pembahasan. Diketahui muatan listrik Q sama dengan 120 coulomb dengan waktu 30 detik, 30 second. Yang ditanya adalah I. Untuk penyelesaiannya adalah I sama dengan Q per T. Di Q ini kasih 120 per 30 sama dengan hasilnya adalah 4 ampere. Jadi kuat arus listrik yang mengalir adalah 4 ampere. Soal kedua, sebuah arus listrik sebesar 5 ampere mengalir pada sebuah pengantar selama 4 menit. Berapa besar muatan listrik yang mengalir? Pembahasan. Diketahui arus listrik adalah 5 ampere. Waktu dengan waktu 4 menit atau sama dengan 240 detik. Ditanya Q, penyelesaian. Q sama dengan I kali T. Q sama dengan 5 kali 240. Jadi muatan listrik yang mengalir adalah 1200 C coulomb. Untuk permasalahan di teknik sipil, yang pertama adalah korosi arus liar pada beton bertulang. Masalah ini sering terjadi pada proyek infrastruktur sipil yang berada dekat dengan jalur kereta listrik atau MRT. Sistem transmisi daya DC bawah tanah. Arus listrik yang bocor dari jalur rel akan mencari jalan pintas kembali ke gardu listrik lewat tanah. Yang kedua, kerusakan beton akibat sambaran arus petir. Gedung tinggi, menara, atau jembatan merupakan sasaran empuk sambaran petir. Petir membawa arus listrik searah dengan magnitudo ekstrim yang bisa mencapai ratusan kilo ampere dalam waktu mikrodetik. Yang ketiga ada lambatnya konsolidasi tanah lempung lunak atau masalah geoteknik. Saat membangun jalan tol atau landasan pacu di atas tanah lempung yang sangat lunak dan jenuh air, tantangan utamanya adalah mengeluarkan air dari pori tanah agar tanah memadat. Metode konvensional seperti pemasangan preloading beban pasir dan prefabrikatif vertical drain atau PVD membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun karena permeabilitas lempung. Bahaya yang keempat, bahaya ekskavasi menabrak kabel listrik bawah tanah. Pada proyek galian fondasi, saluran drainase atau basement di area perkotaan, salah satu risiko keselamatan besar adalah alat berat seperti ekskavator secara tidak sengaja menghantam kabel listrik tegangan tinggi yang
tertanam di bawah tanah. Yang kelima ada korosi AC akibat induksi saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTED pada pipa baja. Dalam proyek infrastruktur, jalur pipa baja seperti pipa transmisi gas bumi atau air minum seringkali harus berbagi koridor sejajar dengan jalur kabel transmisi listrik AC tegangan tinggi. Hambatan listrik atau sering disebut resistansi adalah sifat fisik dari suatu bahan yang menunjukkan seberapa kuat bahan tersebut menahan, menghambat, atau menentang aliran arus listrik. Jika arus listrik kita ibaratkan sebagai air yang mengalir di dalam pipa, maka hambatan listrik adalah penyempitan pada pipa tersebut atau adanya kotoran yang menyumbat di dalamnya yang membuat aliran air menjadi melambat. Faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Pertama ada jenis bahan. Setiap material memiliki struktur atom yang berbeda. Kedua, panjang pengantar. Semakin panjang sebuah kabel, semakin sering elektron mengalami tabrakan di dalamnya. Ketiga, luas penampang. Semakin tebal atau lebar sebuah kabel, semakin luas ruang bagi elektron untuk bergerak bebas tanpa saling bertabrakan. Yang keempat, suhu. Ketika suhu suatu bahan meningkat, atom-atom di dalamnya akan bergetar lebih cepat. Perumusan hambatan listrik. R sama dengan P L per A. Keterangan, R adalah hambatan listrik. P hambatan jenis atau resistivitas bahan. L panjang kawat atau kabel. A luas penampang. Contoh soal dan pembahasan. Soal 1. Sebuah kawat tembaga memiliki panjang 10 meter, luas penampang 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, dan hambat jenis tembaga 1,7 kali 10 kali 1,7 kali 10 pangkat min 8. Hitunglah hambatan kawat tersebut. Diketahui panjang kawat adalah 10 meter, luas penampang adalah 2 kali 10 pangkat min 6, hambat jenis 1,7 kali 10 pangkat min 8. Penyelesaiannya adalah R sama dengan P L per A. R sama dengan dalam kurung 1 min 7 1,7 kali 10 pangkat min 10 per 2 kali 10 pangkat min 6. R sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 7 per 2 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 0,085 ohm. Jadi hambatan kawat tersebut adalah 0,085 ohm. Permasalahan di teknik sipil, kegagalan sistem pembumian. Sistem pembumian atau grounding pada gedung bertingkat, gardu induk, atau menara telekomunikasi berfungsi untuk mengalirkan arus petir atau arus bocor langsung ke dalam tanah. Kesulitan deteksi dini keretakan internal pada struktur beton bertulang, struktur masif seperti bendungan, pilar jembatan, dan terowongan rentan mengalami retak rambut di bagian dalam akibat beban struktural atau penyusutan material. Yang ketiga ada degradasi lapisan pelindung atau coating. Pipa baja bawah tanah seperti pipa transmisi gas atau minyak dilindungi dari karat menggunakan lapisan isolator, coating seperti epoksi atau polietilen, dan sistem proteksi katodik atau arus paksa. Yang keempat, ketidakakuratan evaluasi tingkat korosi tulangan beton menggunakan metode konvensional. Korosi besi tulangan terlebar di dalam beton adalah musuh utama infrastruktur sipil. Korosi terjadi melalui reaksi elektrokimia yang membutuhkan media elektrolit atau beton basah. Selanjutnya ada hukum Ohm. Hukum Ohm adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam ilmu fisika dan teknik elektronika. Hukum ini menjelaskan hubungan antara tiga elemen listrik utama, tegangan atau voltage, arus atau current, dan hambatan resistance. Secara bunyi, hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya, dan berbanding terbalik dengan hambatan yang dimiliki oleh pengantar tersebut, dengan syarat suhu dan kondisi fisik pengantar tetap konstan. Rumus hukum Ohm. Untuk mencari tegangan, kita bisa memakai rumus V sama dengan I kali R.
Dan untuk mencari kuat arus, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan V per R. Dan yang terakhir bisa menggunakan rumus R sama dengan V per R untuk mencari hambatan. Keterangan V voltage sama dengan tegangan listrik atau beda potensial dinyatakan dalam satuan volt. I atau current sama dengan kuat arus listrik dinyatakan dalam satuan ampere. Dan yang terakhir itu adalah hambatan listrik dinyatakan dalam satuan ohm. Contoh soal dan pembahasan. Sebuah perangkat mainan anak-anak menggunakan komponen elektronik dengan hambatan sebesar 20 ohm. Jika arus listrik yang mengalir pada mainan tersebut terukur sebesar 2 ampere, berapakah tegangan baterai yang dibutuhkan? Diketahui R sama dengan 20 ohm, I sama dengan 20 ampere. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus V sama dengan I kali R. V sama dengan 2 kali 20, hasilnya adalah 40 V. Jadi tegangan baterai yang dibutuhkan untuk menyalakan mainan tersebut adalah 40 voltage. Permasalahan di teknik sipil. Pertama, masalah korosi dan sistem proteksi katodik atau teknik struktur dan material. Salah satu musuh terbesar struktur beton bertulang seperti jembatan, dermaga, dan gedung bertingkat, serta pipa baja bawah tanah adalah korosi atau karatan. Korosi pada dasarnya adalah proses elektrokimia, sebuah aliran arus listrik alami yang merusak logam. Yang kedua, pemetaan bawah tanah atau geolistrik. Sebelum membangun fondasi gedung atau bendungan, insinyur geoteknik harus mengetahui kondisi lapisan tanah di bawah permukaan tanpa harus mengebor di setiap titik, yang memakan biaya mahal. Masalah ini diselesaikan dengan metode electrical resistivity tomography atau disingkat dengan ERT atau geolistrik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.